Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ramadhani. Panggil saja saya Zaki. Saya dari kelas 1B Teknik Rekayasa Elektronika dengan NIM 214119005. Nomor absen saya di kelas adalah 22. Eh, saya di sini bertujuan untuk menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Pak Guntur. Oke, itu saja perkenalannya. Kita lanjut dari yang materi pertama. Materi yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama adalah konduktor. Poin-poin penting yang akan kita bahas di konduktor ini adalah pengertian konduktor, syarat bahan dari konduktor, materi terbaik dan yang umum digunakan sebagai konduktor. Yang kedua, isolator. Poin-poinnya juga, pertama, pengertian isolator. Yang kedua, macam-macam bahan isolator. Yang ketiga, pengaplikasian bahan isolator itu tersebut. Yang ketiga, menjelaskan tipe-tipe kabel dan beserta pengaplikasiannya. Yang keempat, menjelaskan warna kabel DC dan AC. Yang kelima adalah American Wire Gauge yang biasa disingkat AWG. Pada AWG ini kita akan menjelaskan tentang pengertian AWG, cara membaca tabel AWG, contoh tabel standar AWG. Yang keenam adalah semikonduktor. Pada semikonduktor ini, kita akan membahas pengertiannya dan macam-macam bahan semikonduktor pada komponen elektronika. Nah, setelah saya membahas materi apa yang akan dibahas pada hari ini, selanjutnya kita mulai saja dengan membahas materi tentang konduktor. Yang pertama, pengertian konduktor. Pengertian konduktor adalah bahan yang menghantarkan listrik dengan mudah. Bahan ini mempunyai daya hantar listrik yang sangat besar dan tahanan listrik kecil. Syarat-syarat dari konduktor. Yang pertama, memiliki konduktif yang baik. Maksud dari memiliki konduktif yang baik adalah mempunyai nilai hambatan jenis relasi kecil. Sebab semakin kecil hambatan jenisnya, maka akan semakin baik nilai konduktif bahannya. Yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi. Maksud dari kekuatan mekanis yang tinggi ini bisa menghantarkan listrik atau panas dengan sangat baik. Bahan dengan kekuatan mekanis yang tinggi mempunyai partikel penyusun yang rapat. Pada saat bahan konduktor didekatkan pada sumber panas atau arus listrik, maka nantinya akan terjadi getaran atau vibrasi di bahan konduktor itu sendiri. Yang ketiga, koefisien muai yang kecil. Maksudnya, bahan yang memiliki koefisien muai kecil akan dapat mudah mengalami perubahan temperatur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus perubahan temperatur. R sama dengan R0 kurung kurawal 1 plus A kurung kurawal T min T0 tutup kurung kurawal. Yang keempat, daya termoelektrik yang berbeda antar bahan. Maksudnya, titik temperatur berhubungan dengan jenis bahan yang dipakai sebagai konduktor. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui efek yang dihasilkan pada saat dua jenis logam yang berbeda dipasangkan pada satu titik kontak. Yang kelima, modulus elastis cukup besar. Maksud dari modulus elastis cukup besar itu dipakai ketika terjadinya pendistribusian tenaga tinggi. Dengan modulus elastis tinggi, maka bahan konduktor akan rentan rusak karena tegangan tinggi. Penghantaran listrik itu terdiri dari berbagai bentuk, yaitu bentuk cair seperti air rasa, bentuk gas seperti neon, dan juga berbentuk padat seperti logam. Yang ketiga, material terbaik dan umum digunakan yaitu perak, tembaga, emas, aluminium, seng, nikel, kuningan, perunggu,
besi, dan platina. Itu saja penjelasan dari konduktor. Selanjutnya ada isolator. Pengertian isolator adalah sifat bahan yang berfungsi dapat memisahkan secara elektris dua atau lebih penghantar listrik bertegangan yang berdekatan, sehingga tidak terjadi kebocoran arus, tidak terjadi lompatan api, atau lewat denyar, atau flashover, ataupun perciptaan api atau spark over. Macam-macam bahan isolator adalah karet, kaca, mika, porselin, ebonit. Biasanya pengaplikasian bahan isolator di bidang elektronika itu ada pada bagian kabel listrik. Selanjutnya, menjelaskan tipe-tipe kabel beserta pengaplikasian. Di sini ada jenis kabel NYAF. Itu tuh kabel jenis ini cocok untuk menginstalasi pada listrik yang membutuhkan banyak lekukan. Karena kabel YNEAF ini elastis dan dapat ditekuk-tekuk. Dan selanjutnya ada kabel YNAM. Kabel ini juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk instalasi rumah maupun gedung. Pada dasarnya, kabel NYAM adalah kabel yang digabungkan menjadi beberapa kabel yang diberikan tambahan resistor supaya lebih aman. Selanjutnya ada kabel NIA. Pengertian dari kabel NIA itu adalah kabel jenis ini biasanya digunakan untuk instalasi rumah, instalasi kabel udara. Jika Anda ingin menggunakan kabel INA, sebaiknya dilengkapi dengan pelindung seperti pipa PVC karena kabel ini sedikit rentan akan rusak. Nah, itu aja tadi macam-macam dari kabel jenis kabel yang biasanya dipakai di Indonesia. Selanjutnya adalah standar warna kabel AC. Warna standar kabel untuk listrik satu phase itu hitam. Hitam di sini tuh berfungsi untuk menyalurkan gelombang arus listrik, dan yang putih itu netral, dan yang ketiga hijau atau kuning hijau itu untuk ground yang ditanam ke dalam tanah. Pada kabel untuk listrik 3 phase, yang pertama itu hitam, itu untuk mengalirkan gelombang juga. Yang kedua merah, biru sama untuk mengalirkan gelombang. Yang putih itu netral. Yang kelima itu hijau, kuning, hijau itu kabel ground, kabel yang ditanam ke tanah. Selanjutnya ada kabel standar warna kabel AC. Standar warna kabel AC, maksudnya DC. Yang pertama, merah itu positif. Yang kedua, hitam itu negatif. Yang ketiga, abu-abu atau putih. Abu-abu atau putih ini adalah kabel ground yang ditanam ke tanah, bertujuan untuk menghantar arus listrik ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran listrik, sehingga tidak sampai menimbulkan bahaya. Contoh bahayanya bisa kesetrum, konsleting, bahkan kebakaran. Dan selanjutnya adalah American Wire Gauge atau WRG. Pengertian AWG adalah jenis kabel yang sering ditemui pada speaker, video, atau audio. Satuan AWG tersebut merupakan singkatan dari American Wire Gauge. Itu untuk yang belum mengerti. Yang digunakan untuk mengetahui ketebalan konduktor di dalam kabel. Ini adalah beberapa contoh kabel AWG pada gambar. Selanjutnya, cara membaca tabel AWG. Di sini saya memilih AWG 1, diameter
kabel, karena saya tidak mendapatkan yang ukuran meter, saya membaca yang in saja. Pada AWG 1, ukuran inch-nya 0,29, luas bidang potong kabel itu 42,40, resistansi kabel itu 0,12, ini per 1000 kaki. Kemudian resistansi kabel per kilometer 0,41. Kemudian arus maksimum ampere pada AWG 1 itu 119. Nah, seperti itu pembacaan AWG. Untuk AWG 2 dan 3, pembacaannya seperti AWG yang pertama. Selanjutnya adalah pengertian semikonduktor. Bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak bisa menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan penghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Ini adalah beberapa macam bahan semikonduktor pada komponen elektronika. Yang pertama adalah kristal silikon, karbon, dan germanium. Nah, kalian sekarang sudah ngerti kan dari maksud-maksud materi yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, eh, itu saja yang saya jelaskan. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.